Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI Sulawesi Utara, kita berjumpa dalam acara Forum Mimbar Agama Islam Sulawesi Utara. Mari pemirsa di rumah kita sama-sama mengirimkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya dan inayahnya sehingga kita bisa berjumpa dalam Forum Mimbar Agama Islam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai untuk kita kelak. Pemirsa, hari ini kita akan mendiskusikan ngobrol-ngobrol terkait soal tema to learn toleran, belajar menjadi toleran, merawat damai dari bumi Nyur Melambai Sulawesi Utara. Nah, ini tentu tema yang sangat menarik dan kita nantikan karena ketika berbicara tentang Sulawesi Utara, biasanya asosiasi yang muncul dalam pikiran kita adalah kota toleran, kota model kerukunan dan sebagainya. Untuk mendiskusikan terkait soal tema ini, kita sudah kehadiran dua narasumber yang tentu punya wawasan di dalam isu toleransi ini. Yang pertama ada Prof. Masdar Hilmi, PhD dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Selamat datang Prof. Terima kasih. Kota Manado. Mungkin Prof bisa memperkenalkan diri ke pemirsa lebih jauh tentang profilnya Prof. Gimana Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Masdar Hilmi, MA PhD, dosen dan sekaligus Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Terima kasih Prof. Berikutnya bintang tamu kita atau narasumber Bapak Delmus Puneri Salim, PhD, atau mungkin Bapak bisa perkenalkan diri lebih lanjut ke pemirsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Delmus Puneri Salim, PhD, saat ini menjabat sebagai Rektor IAIN Manado. Oke. Demikian pemirsa. Hari ini sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa tema kita adalah belajar tentang toleransi, merawat damai dari bumi Nyur Melambai Sulawesi Utara. Saya pertanyaan pertama ke Pak Prof. Masdar dulu beliau tidak asing buat saya saya ingat waktu saya studi S2, saya sering membaca karya-karya beliau yang seingat saya Islamism and Democracy in Indonesia, diterbitkan di Singapura, ISIAS Singapura. Saya tidak meragukan keilmuan beliau bicara soal demokrasi, tentang Islamisme, terkait soal isu-isu toleransi apalagi Prof latar belakangnya Prof di bidang ilmu sosial karena tema kita bicara soal belajar toleransi khususnya dalam konteks Sulawesi Utara saya berangkat dari data dulu Prof. Berdasarkan riset Setara Institute 2021, mudah-mudahan saya tidak keliru, ada 2 kota di Sulawesi Utara yang menjadi salah satu daerah yang toleran berdasarkan survei tadi. Nomor 2 Manado, nomor 5 Tomohon. Saya lihat tren survei-survei tentang toleransi baik yang dilakukan biasanya oleh Setara, Wahid atau Ma'arif Institute selalu mengelompokkan Manado menjadi 5 besar kota yang toleran di Indonesia. Saya butuh pengalaman dari mungkin pendapat dari Prof. Masdar terkait soal bagaimana Anda melihat kota Manado ini yang image-nya sebagai kota toleran, apalagi Prof. Masdar kan sering kemari ke Sulawesi Utara. Gimana menurut Prof terkait soal ini? Bagaimana kira-kira juga penting bagaimana tetap melakukan penguatan terkait soal isu-isu toleransi di kota Manado? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus tentang kesan saya terhadap kota Manado yang toleran,
Saya sangat setuju dengan survei-survei yang selalu dirilis setiap tahun yang menggambarkan Manado sebagai salah satu di antara 5 besar. Biasanya ada Manado, kemudian ada Salatiga, ya kan? Nah, Singkawang, gitu ya. Nah, kadang-kadang Jogja juga masuk, tapi Jogja ini belakangan menjadi kota yang agak terancam ya karena kehadiran kelompok-kelompok intoleran gitu. Nah, kalau bicara tentang pengembangan nilai-nilai lokal budaya, toleransi di Manado itu selesai, itu selesai. Nah, tinggal mana Manado atau Sulawesi Utara ini mempertahankan dan menopang, memperkuat bangunan toleransi yang sudah dikembangkan. Nah, jangan sampai kita udah selesai bicara tentang nilai toleransi sebagai value, toleransi sebagai nilai, itu udah selesai. Tapi jangan sampai toleransi yang dikembangkan di Sulawesi Utara atau di Manado ini itu adalah toleransi di permukaan. Karena the deeper structure, di permukaan paling dalam itu ada elemen yang sangat kuat, yang sangat fundamental, yang menopang struktur permukaan di atasnya. Itu apa itu? Yaitu tentang penguatan struktur ekonomi politik yang adil dan merata untuk seluruh kalangan di Sulawesi Utara ini. Nah, ini jangan sampai menjadi sumbu bagi keroposnya bangunan toleransi yang dikembangkan di masyarakat Sulawesi Utara. Nah, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana toleransi yang dikembangkan di Ambon, Manise, kemudian berubah menjadi Ambon Pahite, kira-kira begitu ya. Nah, awalnya itu Ambon Manise karena antara Nasrani, Islam itu saling bahu-membahu, membangun gereja, umat Muslim membantu kelompok Nasrani dan juga sebaliknya. Tapi karena isu masalah yang sangat sepele, yang sangat kecil, bangunan toleransi itu mendadak berantakan. Mengapa demikian? Karena ada the deepest structure, struktur yang terdalam itu, yaitu struktur keadilan ekonomi yang merata, ya, itu yang tidak diperhatikan. Masyarakat di Poso, Sulawesi Selatan juga menurut saya sama, ya, Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah. Itu juga sama, mengalami hal yang sama karena faktor-faktor kecil, hal-hal kecil kemudian bisa merusak semuanya. Nah, itu saya kira dua hal yang perlu kita pertahankan ke depan agar kita ini bisa mempertahankan kondisi Sulawesi Utara atau Manado yang tetap toleran, tetapi di struktur permukaan paling dalam itu bangunannya itu semakin kuat dan semakin diperkokoh. Keadilan ekonomi politik yang merata, kira-kira begitu. Oke. Nanti kita lanjutkan, Prof, ya. Tentu saya masih punya banyak pertanyaan yang saya akan gali dari Prof.